Menjelang peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI, DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato Ketua DPR RI dan pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. DPR RI dilanjutkan dengan rapat paripurna penetapan hari jadi DPRD Kota Malang. Hadir dalam rapat paripurna istimewa ini Forkopimda, anggota DPRD Kota Malang, Kepala OPD, Lurah, Direktur Perusahaan Daerah dan unsur media. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Maderian Diana Kartika. SLMN, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! 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 Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna ini secara resmi dibuka terlebih dahulu, tadi sudah diawali dengan doa, maka tidak ada salahnya pada saat ini seluruh peserta rapat paripurna kita berdoa, kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih, berdoa selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Awigenamastu Namo Sidam. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI melalui televisi pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 pada pukul 10 menit waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara PJ Wali Kota Malang yang diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang yang hari ini izin masih belum bisa hadir. Yang saya hormati saudara-saudara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Sekali lagi marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya semata pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat paripurna ini. Saya atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sudah sewajarnya dalam memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 ini, kita merenung sejenak, seraya memanjatkan doa agar para pahlawan pendahulu bangsa dapat anugerah terbaik di sisinya atas pengorbanan yang telah mereka berikan demi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini. Marilah kita jadikan peringatan hari ulang tahun ke-79 ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat tali persatuan dan kesatuan, serta kita dukung tema hari ulang tahun kemerdekaan ini, Nusantara Maju, Indonesia Maju. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dalam sidang bersama DPR RI, DPD RI melalui televisi. Selanjutnya berkenan pimpinan DPRD dan sekretaris. Setelah membuka, kemudian mendengarkan sambutan dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden RI Joko Widodo. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI
Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Pada awal tahun ini kita, bangsa dan negara Indonesia telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Akan tetapi, kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one for all. Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, untuk menjalankan praktek politik kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan. Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok maupun kepentingan tertentu. Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas dan lain sebagainya, yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, karena itu jalan yang sulit dilalui. Bukan saja kita terhenti sejenak, tetapi kita tidak boleh mundur karena tujuan kita mulia, tujuan sejak negara ini didirikan, yaitu Indonesia untuk semua yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, dalam praktek berdemokrasi di Indonesia saat ini berkembang juga demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi wacana atau demokrasi berwacana. Media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana, membangun opini dan persepsi. Melalui media sosial dapat diciptakan berbagai persepsi. Persepsi mengangkat citra seseorang, persepsi yang merendahkan seseorang, bahkan orang yang baik dapat dipersepsikan menjadi orang yang jahat. Begitu juga sebaliknya, orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik. Orang yang salah menjadi orang yang benar, orang yang benar menjadi orang yang salah. Demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga negara yang lain sama pentingnya. Hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya. Oleh karena itu, peran negara diperlukan
untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara, hak mendapatkan rasa aman bagi semua warga negara, hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga negara. Peran negara adalah untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Berdialektika dalam demokrasi wacana mensyaratkan para pihak yang berdialektika memiliki kualitas informasi dan pengetahuan yang berimbang. Tanpa syarat ini, maka dialektika tidak berjalan. Brainstorming menjadi brainwashing. Dalam jangka menengah panjang terjadi pengendalian persepsi. Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin membutuhkan kehadiran negara. Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial, no viral, no justice. Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, pemerintah pusat dan daerah, MA, MK, TNI, Polri, untuk menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran negara. Kehadiran negara jangan menunggu viral for justice. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, besok 17 Agustus 2024 adalah 79 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun kita menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia berarti kita bertekad dan bekerja untuk memiliki suatu bangsa dan negara yang berkarakter Indonesia. Sudah 79 tahun bangsa dan negara ini membangun di berbagai bidang, politik, hankam, sosial, ekonomi, budaya, religi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kita selayaknya berterima kasih atas upaya setiap pemerintahan untuk membangun Indonesia dan mengatasi tantangan di setiap zamannya. Karenanya kami ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan segera berakhir masa tugasnya atas upaya dan kerjanya selama 10 tahun ini dalam membangun Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati
ketua, para wakil ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin, yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya, dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024.
sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2–3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di sisi lain kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah bahkan terus maju untuk melangkah. Dimulai dari nikel, boksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari 158 triliun rupiah selama 8 tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat,
Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semuanya itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024 tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal. Sebagai upaya untuk menderegulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan pokok-pokok haluan negara dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa. DPR RI yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan dan menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPD RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi
inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan. Begitu juga dengan BPK-RI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum internasional. MKRI yang telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian undang-undang dan mengadili sengketa pemilu, serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restoratif justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan. Dan Komisi Yudisial RI yang telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, tahun depan insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran
dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Negara Presiden Republik Indonesia dan akan dilanjutkan dengan pembukaan rapat paripurna penetapan hari jadi DPRD Kota Malang. Kepada Ketua DPRD dengan hormat kami silakan. Sementara usai mendengarkan pidato Ketua DPR RI dan Presiden RI, rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna penetapan hari lahir DPRD Kota Malang. Di mana dalam rapat tersebut Ketua DPRD Kota Malang menetapkan hari lahir DPRD Kota Malang jatuh setiap tanggal 25 Maret. Yang telah kita ikuti bersama melalui siaran langsung televisi tadi, berarti selesailah rapat paripurna ini sehingga dapat segera kita akhiri bersama. Dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada hari ini Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, tepat pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Marilah kita buka paripurna kedua ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, berdoa selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang Dewan, telah hadir sebanyak 36 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini sah untuk dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Abibinam Astu Nama Sidang, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penetapan hari jadi DPRD Kota Malang pada hari ini Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, tepat pukul 11.16 waktu Indonesia Barat. Secara resmi, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat, Saudara PJ Wali Kota Malang yang diwakili oleh Saudara Sekda Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara jajaran Porpinda Plus Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang dalam kesempatan tersebut berharap melalui paripurna istimewa mendengarkan pidato Ketua DPR RI dan Presiden RI, masyarakat diminta untuk kembali bersatu dan menjaga persatuan setelah kontestasi politik bulan Februari lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat paripurna spesial dan istimewa ini. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini. Tapi sebelum rapat paripurna ini saya lanjutkan, akan saya tawarkan kepada peserta rapat paripurna ini bahwa agenda kita adalah pertama, pembacaan sejarah lahirnya DPRD Kota Malang. Kedua, pembacaan keputusan DPRD oleh Sekwan. Ketiga, pengambilan keputusan DPRD. Empat, penutup. Apakah acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pertama,
yaitu pembacaan sejarah lahirnya DPRD Kota Malang yang akan dibacakan oleh Saudara Harpat Kurniawan Ramadan, SH, dipersilakan. Uraian singkat kesejarahan beberapa waktu. Selamat siang, salam sejahtera. Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat Saudara Forkopimda Kota Malang, yang terhormat Saudara staf ahli asisten Kepala Perangkat Daerah BUMD Pemerintahan Kota Malang, yang terhormat para pimpinan partai politik Kota Malang, dan yang kami hormati rekan-rekan media cetak maupun elektronik dan hadirin yang berbahagia. Cikal bakal Dewan Kota Malang pada Maret 1914, usulan ini disetujui Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan keputusan tersebut dituangkan dalam sebuah berita negara dalam bentuk Statblad nomor 297 tanggal 25 Maret 1914 tentang persetujuan pemekaran wilayah distrik kota menjadi Gemeente atau Kota Praja Malang. Keputusan tersebut dilengkapi Statblad nomor 300 tanggal 27 Maret 1914 tentang elemen-elemen desentralisasi, pengaturan kelengkapan otorita pemerintahan dan anggaran di dalamnya. Salah satu klausul dalam Statblad nomor 297 tersebut menyantumkan bahwa pimpinan eksekutif Malang mulai bertugas pada 1 April tahun 1914. Tanggal ini diperingati sebagai ulang tahun Hari Jadi Kota Malang hingga sekarang. Saat peresmian Gemeente atau Kota Praja Malang ini masih belum mempunyai seorang wali kota. Jabatan ini masih dirangkap oleh Asisten Residen Malang, Brokevart, Asisten Residen Kurt, hingga Asisten Residen De La Para. 5 tahun kemudian, yaitu berdasarkan Statblad nomor 270 tanggal 1 Juli 1919, kemudian yaitu berdasarkan Statblad 270 tanggal 1 Juli 1919 ditetapkan seorang wali kota resmi Malang pertama, yaitu Busemaker yang menjabat hingga tahun 1929. Kelengkapan lain pembentukan sebuah kota praja adalah sebuah lembaga legislatif yang berupa Dewan Kota, dan kriteria diusulkan oleh pemerintah Hindia Belanda, terdiri dari 8 anggota yang mewakili etnis Eropa. Rekomendasi forum grup diskusi penelusuran arsip sejarah dengan melibatkan narasumber menghasilkan beberapa tanggal rekomendasi terkait hari lahirnya Dewan Kota Malang. Pembentukan Kota Praja Malang beserta kelengkapan pemerintahnya, yaitu tanggal 25 Maret 1914 telah ditetapkan secara resmi menjadi Gementerat atau Dewan Kota Malang. Pimpinan awal Gementerat atau Dewan Kota dalam catatan sejarah yang berasal dari kronik pemerintahan Kota Malang. Pimpinan awal Dewan Kota juga dirangkap oleh Asisten Residen Malang, yaitu Brokevart. Anggota-anggota awal dari Dewan Kota Malang adalah Blok Pensiunan Mayor Infanteri, Deleman Direktur Malang Ses Automobil Atelier, Coach Pengusaha, Gusman Ketua Pengadilan Negeri, Nurduk Hik Wakil Inspektur Dinas Kesehatan, Renald de la Valette Pengusaha Swasta, Raden Adipati Aryo Suiro Adiningrat Bupati Malang, Raden Suimo Diprojo Pensiunan Pati Malang, Suirmon Pengusaha, The Wenkley Pimpinan Etis Tionghoa, Tisuk Van Paten Pemegang Kekuasaan Biro Teknik Sunda. Sidang pertama Dewan Kota Malang. Dewan Kota Malang ini memulai sidang pertamanya pada tanggal 6 April 1914 secara lengkap dan resmi. Pada saat masa transisi dan pembentukan susunan dapur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif awal kota ini, banyak rangkap jabatan yang dilakukan, kemudahan koordinasi antar lembaga serta keterbatasan anggaran bagi pengupahan pimpinan lembaga ini
Menjadi latar belakang langkah ini, asisten presiden merangkap sebagai pimpinan kota, pejabat wali kota sementara merangkap pula sebagai pimpinan dewan kota. Demikian halnya pimpinan pengadilan negeri sebagai representasi lembaga yudikatif merangkap pula menjadi anggota dewan kota. Tugas awal dewan kota adalah merancang infrastruktur kota beserta kelengkapannya dengan berkoordinasi dan dituangkan dalam tahapan perencanaan kota blueprint yang akan dilaksanakan oleh pimpinan eksekutif beserta jajarannya. Jumlah anggota Dewan Kota sebagai DPRD Kota Malang pun bertambah seiring keterwakilan berdasarkan rasio jumlah penduduk yang berkembang dan bertambah beserta syarat lain yang menyertai berdasarkan kesepakatan maupun perundangan yang berlaku. Proses pemilihan anggota Dewan Kota yang saat melalui mekanisme penunjukan berupa bertahap melalui pemilihan terbatas berlanjut disempurnakan dengan pemilihan umum atas dasar latar belakang partai pengusung hingga berdasarkan ketokohan sang wakil anggota dewan ini penuh dinamika dan kesejarahan. Demikian uraian singkat tentang sejarah cikal bakal Dewan Kota Malang. Demikian uraian singkat tentang sejarah cikal bakal Dewan Kota Malang tercinta yang telah melintas zaman penuh dinamika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Merdeka! Mas Ahmad. Selanjutnya memasuki acara kedua, yaitu pembacaan rancangan keputusan DPRD Kota Malang yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Malang yang pada saat ini akan diwakilkan kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan kepada Saudara Diki Haryanto SH MM. Waktu dipersilakan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 100.3.3.3 garing 30/35.73.200 garing 2024 tentang hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang menimbang dan seterusnya menetapkan dan seterusnya memutuskan ke-1 menetapkan tanggal 25 Maret 1914 Masehi sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Kedua, hasil penelitian dan penelusuran sejarah hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang merupakan lampiran sebagai data pendukung yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, dengan ditetapkannya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, apabila di kemudian hari ditemukan sumber dokumen yang lebih tua, lengkap dan akurat menyangkut asal-usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, maka akan diadakan penyesuaian. Keempat, Wali Kota Malang agar segera menindaklanjuti keputusan sebagai dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 16 Agustus 2024. Tertanda Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Imade Diana Dian Kartika belum ditandatangani dan cap stempel. Ketua DPRD Kota Malang Imade Diana Kartika mengatakan bahwa berdasarkan dari penelusuran sejarah berdirinya DPRD, maka penetapan hari lahir DPRD Kota Malang ditetapkan pada 25 Maret. Karena 25 Maret 1914 merupakan hari berdirinya atau dibentuk DPRD Kota Malang. Apakah rancangan keputusan DPRD Kota Malang tentang penetapan hari jadi DPRD Kota Malang dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih semuanya. Ibu Lucy, Ibu Capil, kami Senin akan segera mengurus akte kelahiran DPRD Kota Malang.
Sejarah sudah kita buat, DPRD Kota Malang tidak lahir dari batu, tidak ujuk-ujuk ada, tapi ada sejarahnya. 25 Maret 1914 adalah hari kelahiran kami. Selanjutnya kita berharap dengan ditetapkannya hari jadi kelahiran DPRD ini akan bermanfaat untuk masyarakat dan bisa menjadi momentum bahwa tetap rakyat yang menjadi nomor satu. Dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, maka selesailah rapat paripurna ini. Marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya, dengan mengucap syukur, alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penetapan hari jadi DPRD Kota Malang pada hari ini Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024, tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih, lega rasanya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih buat Pak Lurah, tadi belum saya sebut, ternyata hadir di sini semuanya. Hidup Pak Lurah. Madi juga berharap setelah ditetapkan maka ke depan peringatan hari lahir DPRD Kota Malang dapat dirayakan dan masyarakat bisa merasakan kehadiran anggota DPRD yang dipilih secara langsung. Dan nantinya ada anggaran untuk hari lahir sehingga melalui peringatan hari lahir DPRD bisa dilakukan kegiatan sosial kepada masyarakat melalui santunan bagi warga yang tidak mampu dan lomba-lomba di tingkat RT RW. Salam, Om Santi, Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Silakan foto bersama terlebih dahulu. Tangan kanan mengemal. Siap, semangat. Sementara anggota DPRD yang terpilih diajak untuk menjadi wakil yang mengayomi dan melayani masyarakat Kota Malang untuk mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 1, 2, 3, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pada saat dilantik 24 Agustus 2019 kemarin, saya mencari mana sih hari jadi DPRD. Dari situ kita terus mencari, ternyata tidak ditemukan, baik di arsip Sekwan, termasuk di arsip perpustakaan dan arsip tidak ketemu. Akhirnya kami melanjutkan itu karena ada COVID berhenti. 2022 kami mulai, akhirnya ketemu bahwa hari lahirnya DPRD itu ada 3 pilihan berdasarkan kajian. Pertama adalah 25 Maret 1914, kedua adalah sidang pertamanya 6 April 1914, yang ketiga itu hanya tahunnya ketemu 1918 ketika Dewan dipilih langsung oleh masyarakat. Akhirnya lewat forum rapat pimpinan dan pimpinan fraksi, lewat rakor yang kita lakukan kepada 45 orang Dewan, diputuskan bahwa kita memilih 25 Maret 1914. Karena apa? Karena pada saat itulah turun perintah untuk membentuk DPRD. 6 April adalah sidang pertama. Artinya kami memilih pembentukannya, bukan sidangnya. Akhirnya setelah diputuskan dan kita lewat konsultasi dengan sejarawan, tidak masalah itu ditetapkan. Dan inilah kado terakhir kami Dewan periode 2019-2024 pada selanjutnya kepada penerus-penerus kami bahwa hari lahir DPRD Kota Malang sudah ditentukan. Ini bukan hanya sekedar menentukan hari jadi, tapi dengan menentukan hari jadi ini bisa diperingati sebagai peringatan hari besar daerah. Di sini akan ada anggaran untuk masyarakat. Kita ingin setiap ulang tahun kita berbagi.
PLT, santunan untuk rakyat tidak mampu, dan bisa juga dikemas dengan lomba-lomba. Lomba tingkat RT, tingkat RW, yang semuanya ini kita ingin bahwa masyarakat betul-betul bisa merasakan wakil-wakilnya nih mampu menyentuh mereka lewat ulang tahun ini. Tahun depan ada Tahun depan sudah kita mulai, makanya sekarang kita kebut. Tujuannya apa? Supaya di kebijakan umum anggaran APBD 2025 sudah bisa dilaksanakan. Tapi secara kinerja gimana Pak? Apa makna filosofis dari Filosofi itu penetapan ternyata kan DPRD sudah ada mendampingi pemerintah Kota Malang. Artinya pemerintah Kota Malang 1 April 1914 itu tidak sendirian, memang dibentuk. Dan ada dewan yang terbatas 11 orang, tapi perwakilan ada etnis Belanda, Tionghoa, dan pribumi. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan pernah ada tanpa ada rakyat. Lewat siapa? Lewat wakil-wakil. Ya. Apa Pak yang kemudian barangkali menjadi pesan? Habis ini kan ada pelantikan anggota baru Pak. Ya, kami berpesan kepada anggota bahwa di pundak Bapak Ibu sekalian yang terpilih itu ada pesan masyarakat. Ada keinginan masyarakat, ada tangis masyarakat di situ, ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Malang ini. Ayo kita menjadi wakil yang melayani, yang mendengarkan semuanya. Kalau untuk urusan pribadi masyarakat Kota Malang, saya rasa sudah selesai. Tapi bagaimana untuk kemaslahatan umat yang belum selesai? Artinya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kota Malang ini yang harus kita sama-sama perjuangkan. Hari ini Pak PJ Wali Kota Bapak Iwan Kurniawan pesan ke kami tidak bisa karena harus menyelesaikan segala urusan di Lebak supaya di Lebak setelah terimanya juga pemerintahannya berjalan. Hari ini siang beliau sudah datang. Rangkaian mulai nanti peringatan hari 17 Agustus sudah bisa dilaksanakan dan dihadiri oleh PJ Wali Kota. Mulai dari nanti renungan suci di Balai Kota, kemudian di TMP, sampai besok beliau siap menjadi inspektur upacara. Kita harapkan adalah bahwa momentum peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini dengan PJ baru, semangat baru, semuanya bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Malang. Ya, kalau kita melihat bagaimana Mbak Puan menetralkan suhu politik yang sudah memanas, mengingatkan semuanya bahwa masyarakat itu mencatat, itu catatan-catatan tadi yang dibuat. Sehingga kita harapkan Mbak Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu. Pak Jokowi pun menyadari bahwa beliau tidak sempurna. Ada permintaan maaf yang luar biasa, beliau berkaca-kaca. Saya meyakini bahwa di antara beberapa kebijakannya ada mungkin yang menodai masyarakat, beliau meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan oleh karena itu menurut saya, ayo semua kita netralkan lagi. Termasuk ASN Kota Malang yang harus netral semuanya. Ya, semuanya harus kita mulai dari nol sekarang. Ya, oke. Simon Alfredo melaporkan.